Dia tidak mau punya anak itu kan tidak mempengaruhi keselamatan kan. Ya, dan saya tanya balik gitu loh, anaknya kok yakin selamat? Ya karena percaya Yesus. Percaya Yesus sebagai apa? Bagaimana ketika seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya, seharian hanya menghabiskan waktu nonton YouTube, makan, tidur? Jangan jatuh kepada tipu daya dunia. Tuhan itu dengan hikmat bijaksananya sudah mengatur segala hal. Ya, halo Pak Henry. Kembali Ya, ada beberapa pertanyaan personal mengenai child free, kemudian tentang suami yang tidak bekerja, lalu penyesalan seorang yang dulu pernah dipanggil menjadi hamba Tuhan, kemudian hidupnya merasa tidak berhasil, merasa bersalah, dan seterusnya Pak. Yang pertama, mohon izin bertanya perihal keturunan dalam pernikahan orang percaya. Terkait firman Tuhan di Maleakhi 2 ayat 15, apakah berarti orang Kristen dalam pernikahannya secara aktif perlu mengusahakan mempunyai anak kandung bila tidak dalam kondisi biologis yang tidak memungkinkan? Bila jawabannya perlu, bagaimanakah baiknya kita menanggapi dan menyikapi teman kita yang mempunyai keyakinan sebagai berikut? Pertama, kalau diberi ya sudah tidak apa-apa, tapi secara pasif menerima, tapi secara aktif mengantisipasi, memakai alat kontrasepsi dan sebagainya. Dan dalam hati terasa was-was bila hasilnya nanti positif hamil. Dia dari awal pro untuk child free dengan alasan-alasan pribadi, setelah banyak dinasehati akhirnya berpendirian pada statement di atas. Yang kedua, bagaimana dengan orang percaya juga yang beranggapan mengadopsi anak? Itu sudah memenuhi kehendak Tuhan dalam pernikahannya untuk mempunyai anakkah? Apakah memang hal tersebut sama? Bagaimana sikap yang benar dalam hal mempunyai keturunan kandung dalam pernikahan ini? Bolehkah penggunaan alat kontrasepsi seperti spiral bila sudah mempunyai anak jumlah tertentu atau bahkan satu saja karena alasan kapabilitas finansial misalnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya bacakan dulu aja ya. Ini tadi kan dikatakan Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan dari masa mudanya. Ya, ini satu hal yang terbesit dalam pikiran saya ketika membaca pertanyaan tadi dan ayat ini ya. Kenapa kok justru yang dikutip ayat yang malah bukan ayat yang lebih terkenal yang dikutip? Ya harusnya dari Kejadian pasal pertama ayat yang pertama juga sudah jelas ya. Malah bersifat direct gitu ya. Jadi sebetulnya saudara ya, izinkan saya mengatakan terlebih dahulu yang bertanya ini Kristen apa bukan begitu ya. Asumsi saya Kristen. Nah kalau yang bertanya ini adalah Kristen, maka saya seringkali juga menjawab dengan, ya menurut orang Kristen boleh nggak ya tidak menghormati orang tua? Pasti akan jawab nggak boleh dong. Ya sih nggak sama ya. Bolehkah tidak mempunyai anak? Ya tentunya ya sama kan. Bedanya di mana? Gitu ya. Malah kalau saya boleh bertanya, mana duluan ya? Hormatilah orang tuamu dengan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, bahkan itu perintah yang Tuhan berikan kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sama-sama perintahnya loh. Ya, karena saya pernah ada seorang mama yang kemudian datang kepada saya dan bertanya, gimana ya anak saya kan mengatakan dia tidak mau punya anak itu kan tidak mempengaruhi keselamatan kan. Okay. Ya, dan saya tanya balik gitu loh, anaknya kok yakin selamat? Ya karena percaya Yesus. Percaya Yesus sebagai apa? Ya kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, harusnya kita taat atau kita yang ngatur Tuhan itu. Ya sehingga harus loh anaknya ini harus pikir ulang loh, yakin nih sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Lah kok bisa begitu gampangnya menolak perintah yang sedemikian jelas muncul di halaman pertama ya dari kitab pertama orang Kristen ya, Kejadian 1 begitu ya. Jadi harusnya tuh sudah no debat loh ini ya. Ya sama seperti no debat, bolehkah anak tidak menghormati orang tua? Ya bahkan orang tua yang kurang baik pun sudah kita barusan bahas di dalam NRITC secara panjang lebar gitu ya. Anak tetap harus menghormati orang tua gitu ya. Nah apalagi ini bolehkah tidak punya anak? Ya enggak sih, kecuali ada alasan tertentu. Tentu alasannya apa gitu ya. Seperti kita sudah baca dalam perjanjian baru, ada orang yang memang tidak bisa punya anak. Gitu ya, ada orang yang secara khusus dipanggil untuk melayani Tuhan sehingga menghasilkan anak-anak rohani dan dia diberikan karunia untuk tidak menikah sehingga itu kenapa dia fokus untuk melayani Tuhan ya. Dan di luar kedua alasan itu, alasan lain apa saya belum menemukan ya, sehingga di luar kedua alasan itu harusnya setiap kita dipanggil untuk menikah ya, dan setiap kita yang menikah dipanggil untuk memiliki anak.
Dan itu tidak bisa diganti dengan apapun, dan itu tidak bisa untuk kemudian kita perlakukan secara santai, itu harus diusahakan. Nah, setelah kita mengusahakan dan ternyata memang tidak bisa punya, gitu ya, setelah kita mengusahakan ternyata memang tidak bisa kita punya anak, nah pada waktu itulah gitu, kita masih bisa secara bertanggung jawab mengatakan bahwa saya bukannya tidak mau loh, dan saya bukannya tidak berusaha. Ya baru waktu itu ya kita bisa secara bertanggung jawab mengatakan Tuhan tidak memberikan. Begitu ya. Dan keunikan iman Kristen adalah kita harus mengusahakan punya anak, kan itu perintah Tuhan. Tapi ketika kita tidak punya anak juga kita boleh mengamini Tuhan akan memelihara kita, dan tidak perlu kita merasa pernikahan kita itu kurang utuh kalau kita memang sudah berusaha memiliki anak dan ternyata tidak diberikan seorang anak. Ya, ini adalah satu keunikan dari pandangan Kristen. Ya, jadi anak tidak menentukan pernikahan saya ini diberkati Tuhan atau tidak, begitu ya. Tapi juga di sisi yang lain memiliki anak itu merupakan suatu keharusan. Dan itu tidak bisa digantikan dengan adopsi, gitu ya. Kalau kita sudah punya anak, kemudian kita adopsi anak, ya boleh, baik, itu baik ya. Atau misalnya kita benar-benar sudah mengusahakan dan ternyata tidak bisa punya anak, gitu, dan kita mengadopsi, itu sesuatu hal yang baik. Tetapi ya meskipun saya juga jujur saya agak susah membayangkan ya, ada orang yang tidak berani punya anak tapi kemudian adopsi. Itu kesulitannya double loh, gitu ya, sehingga agak susah dibayangkan ya kalau ada pasangan yang sebetulnya bisa punya anak tapi takut punya anak tapi kemudian adopsi. Ya itu saya beneran tidak bisa membayangkan pertimbangannya apa itu. Ya tapi satu hal sih, Vikaris Kias ini yang kalau saya boleh mengatakan ya, khususnya kalau ada di antara pendengar yang menyimak dan hari ini sedang dalam pergumulan untuk takut punya anak ya, bolehkah saya mengatakan itu tipu daya dunia. Ini yang saya nggak habis pikir ya. Gitu ya, anak itu gift. Kenapa ya hari ini ada banyak orang Kristen takut punya anak? Itu sama seperti saudara takut mendapatkan gift. Itu tipu daya dunia. Ya mirip gitu ya dengan yang mengatakan nggak usah belajar, main saja. Ya itu tipu daya dunia yang kalau saudara ikut nantinya saudara akan menyesal itu. Ya di satu sisi saya bisa memahami ya kenapa kok anak lebih suka main game ketimbang belajar. Ya sama dengan saya bisa memahami kenapa kok banyak pasangan muda sekarang pingin tidak punya anak gitu ya, karena bisa ke sini bisa ke sana. Tapi ya sama seperti kita orang dewasa yang melihat, terus kamu nanti mau jadi apa itu kalau nggak belajar gitu, cuman main game. Ya demikian juga loh, saya jujur ya saya sangat-sangat susah hati ketika nanti saudara umur 50 dan waktu itu saudara pingin punya anak. Ya tidak bisa begitu saja saudara bisa punya anak. Ya sama seperti seseorang yang waktu sekolah nyontek terus pada waktu umur 30 susah dapat pekerjaan, tidak semudah itu dia bisa kemudian mulai belajar ulang begitu. Ya sehingga jangan jatuh kepada tipu daya dunia. Ya Tuhan itu dengan hikmat bijaksananya sebetulnya Vikaris Kias ya sudah mengatur segala hal. Ya dua orang, ya kalau dua orang ini sehati gitu ya, suami istri sehati mempunyai anak itu harusnya ya tidak akan merupakan beban yang sebesar seperti apa. Ya karena Tuhan itu sudah mengatur. Satu, kita dua orang lagi. Anak satu. Gitu ya. Dan yang kedua, kita lebih besar lagi. Dia kecil. Dan yang ketiga, apapun yang dia perlukan dia mesti minta dari kita loh. Ya sehingga harusnya ya kalau saudara menikah dipersiapkan dengan baik, ya punya anak juga mempersiapkan diri dengan baik. Harusnya punya anak itu bukan sesuatu beban yang hari ini saudara merasa perlu takutkan seperti itu. Sama ya, kalau saudara itu belajar dengan baik dan saudara tahu bahwa dosen saudara itu dosen yang baik, harusnya ujian itu bukan menjadi sesuatu hal yang semengerikan bagaimana, kecuali memang dosen saudara super killer atau saudara malas gitu ya. Ya sehingga bolehkah pasangan Kristen tuh melihat anak itu sebagai gift ya, atau istilah Pak Tong ya, beban yang manis. Beban sih memang, sehingga tadi saya mengatakan betul sih belajar juga beban, enakan main game gitu ya. Tapi saudara akan bersyukur kalau saudara waktu sekolah sudah belajar dengan baik. Sama sih ya, saya sangat mengerti kok gitu ya, dengan saya punya anak nggak bisa staycation ke sana ke situ, vacation ke sana ke situ. Cuman ya saya nggak merasa iri sih. Saya justru merasa khawatir dengan saudara yang lebih mementingkan staycation, vacation gitu ya. Saudara umur 50 nanti menyesal mau apa itu. Perlu percaya Tuhan itu bukan cuman berdaulat, perlu percaya Tuhan itu bijak. Gitu ya, Tuhan menciptakan kita dan setiap perintah Tuhan itu bukan cuman baik untuk Tuhan. Setiap perintah Tuhan itu baik untuk kita. Ya sehingga betul, ya sadarilah segera betapa tanpa sadar kita sudah jatuh kepada tipu daya dunia. Ya usahakanlah punya anak.
gitu ya, karena itu bukan cuma untuk kemuliaan Tuhan, itu untuk kebahagiaan saudara sebagai keluarga Kristen. Tapi ya tadi, sudah berusaha memang tidak, ya kita percaya ada pemeliharaan khusus Tuhan. Saya dulu termasuk orang yang berposisi kalau Tuhan beri, ya puji Tuhan. Tapi saya mengusahakan Nah ya beda ya, bedanya di situ kan. Ada bedanya. Tapi di sisi lain, saya itu termasuk orang yang nggak suka bayi pada saat itu. Maksudnya kalau ketemu keluarga, ada keluarga, ada baby begitu ya, yang lain pada suka main, saya nggak tertarik begitu, sama sekali nggak tertarik. Tapi waktu anak saya lahir begitu ya, itu kayaknya beda banget gitu. Oh iya. Itu kayak ada givenness gitu dari Tuhan tuh, oh ini ada connection yang Tuhan tuh udah tentuin gitu, yang sebelumnya saya nggak nyangka gitu. Dan wah itu luar biasa. Tapi saya ada pertanyaan Pak. Iya. Biasa orang bertanya, tadi kan Pak Henry katakan itu gift ya, Pak Tong katakan itu sweet burden ya. Sweet burden. Nah, ada orang bisa begini yang penganut child free gitu ya. Saya takut dia rusak. Saya tahu diri ya. Saya tahu saya kalau jadi ayah saya nggak becus. Gimana tanggapannya Pak dengan orang seperti membecuskan diri. Itu kenapa tadi saya juga mengatakan ya satu cari pasangan yang persiapkan baik-baik sebelum menikah. Gitu. Yang kedua, ya persiapkan baik-baik sebelum punya anak. Dan hari ini loh orang bisa belajar main saham dari nol. Resource begitu banyak, pembinaan begitu banyak. Sorry to say ya, maaf saya tidak sedang mengebiah uyah ya. Tapi saya sangat meyakini 9 dari 10 yang mengatakan begitu excuse loh itu loh. Sorry to say ya, gitu ya. Ya jadi 9 dari 10 yang mengatakan seperti itu sudah excuse, sama seperti orang tua yang workaholic. Oh saya kerja demi anak, sumpah mati itu, sungguh mati itu ya. Anaknya mungkin berharap enggak lah kamu separuh dari ini sudah cukup kok, kamu di rumah aja gitu. Jadi ya kita mesti jujur lah di hadapan Tuhan begitu ya. Betulkah itu alasan? Pasti sih, saya nggak mengatakan saudara itu sepenuhnya bohong gitu ya. Tapi izinkan saya mengatakan 9 dari 10 itu bukan alasan utama. Dan memang juga harus diakui memang siapa sih yang mampu begitu. Kita kan banyak ditolong orang ya. Waktu mendidik anak tuh perlu banyak pertolongan orang begitu. Ada gereja, dan sekali lagi ada buku-buku yang baik. Dan sekali lagi kita dua gitu ya. Kita ini 2 orang, suami istri gitu ya, besar-besar. Anak bergantung kepada kita. Ya sehingga something really wrong loh. Kalau at least kita sekali lagi ya, saya tidak mau melupakan bahwa tetap akan ada anomali dalam dunia berdosa. Ya, dalam dunia berdosa itu anomali, tapi itu anomali by the grace of God, itu tidak 50-50. Jadi tidak dari 2 orang yang sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mempunyai anak, 1 anaknya nggak jadi, enggak sih. Dari 100 orang tua yang sudah mempersiapkan diri mempunyai anak, bisa nggak ada 1-2 anak yang akhirnya menyulitkan orang tua? Bisa. Ya kita juga nggak boleh tidak realistis. Tapi by the grace of God itu bukan 50-50. Gitu ya, bukan untuk setiap 2 pasang orang tua yang sudah mendidik anak dengan baik, yang 1 akan jadi 1 tidak, enggak loh. Itu tipu daya dunia yang saya harap sekali ya orang Kristen bisa secepat mungkin sadar. Karena tadi ya, udah bisa loh kita waktu SD, SMP, SMA, kuliah males, umur 40 mendadak kita sadar, kita kok udah dapat pekerjaan, kita baru belajar, enggak segampang itu. Ini lebih enggak gampang loh. Umur 50 baru sadar terus gimana begitu. Gitu ya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan usia yang Tuhan berikan, betul itu. Anak itu adalah gift. Saya teringat ada satu hamba Tuhan, bukan di Indonesia, dia mengatakan, dia kalau tidak salah anaknya 10. Wah, today gitu maksudnya. Oke, wow itu langka ya. Dengan alasan itu menurut teologi mereka, dia hamba Tuhan, itu anak itu adalah ciptaan terbaik ya, melebihi ciptaan yang lain. Itu menurut dia begitu ya. Kita nggak bahas teologi dia, tapi pertanyaan saya, bisakah kita tetap konsisten bilang anak adalah gift, sementara posisi kita adalah hampir tiap tahun terus melahirkan misalnya? Apakah itu kondisi yang karena gift tambah lagi makin ya tadi ada satu pertanyaan juga yang terkait yang saya belum jawab ya, pakai alat kontrasepsi misalnya gitu. Tadi saya mengatakan ya bahwa perintah melahirkan anak itu Tuhan berikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi perhatikan, bukan berarti setelah manusia jatuh ke dalam dosa perintah itu menjadi tidak berlaku. Ya, tapi memang ya setelah kita jatuh ke dalam dosa situasinya menjadi lebih rumit. Gitu ya, sehingga kita perlu pertimbangan tadi gitu ya, kita perlu untuk mempertimbangkan bahwa semampu apa tadi saya mengatakan ya, 2 orang tua 1 anak sulitnya di mana, tapi ya kalau memang 2 orang tua bisa 10 anak, nah kita mesti mulai ngitung nih
gitu ya. Ya wajar-wajar aja sebetulnya, kita mesti mulai ngitung gitu ya. Wah, ini 2 orang tua 10 anak ya dalam kondisi yang seperti ini. Ya jadi tidak salah ya untuk merencanakan, tapi nah ini kita perlu sadar, kita jujur di hadapan Tuhan ya, kayak tadi ya. Betulkah itu alasan kita atau excuse? Betulkah, dan yang kedua juga, betulkah kita merencanakan anak atau melarikan diri? Hati-hati. Ya, merencanakan anak ya boleh, ini dia berdosa. Tapi memakai itu sebagai excuse untuk kita melarikan diri, tidak punya anak, ya nanti dulu. Ya singkatan masuk ya, anak saya 1, kenapa kok 1? Gitu ya, oh saya takut nggak mencukupi. Papanya CEO, misalnya gitu ya. Gitu ya. Yakin nih, emang kamu mau sekolahkan, kamu mau kasih makan anak apa nih? Betulkah sekolah mesti sampai seelit itu gitu ya? Jujur di hadapan Tuhan. Ya, kenapa kok harus 1? Jadi pertanyaannya harus tanya, kenapa kok harus 1? Ya, kenapa kok hanya 1? Ya 2 saya nggak sanggup. Dasarnya apa? Sudah belajar belum? Kalau nggak sanggup, bisa disanggupkan nggak? Bisa ada prosesnya kayak tadi, nggak ikut pembinaan yang baik lah dan seterusnya gitu ya. Dan tadi dengan kesadaran seperti yang diantara kita ya. Ini kalau Pendeta Heru nonton gitu ya. Satu hal yang saya harus terima ya. Saya tidak akan nanti sebahagia Pendeta Heru ya dengan 4 anaknya ketika mereka mulai besar-besar pada waktu Imlek kumpul semua gitu ya. Dan itu satu realita yang saya harus terima. Ada keadilan Tuhan ya. Tapi di sisi yang lain, saya tidak akan iri tuh sama orang yang sengaja tidak mau punya anak itu. Gitu. Tapi di sisi yang lain saya juga tidak boleh iri juga kepada Pendeta Heru dengan anak beliau yang sedemikian banyak. Ya nanti dia akan lebih bahagia dari saya dalam hal ini. Itu saya harus terima itu gitu. Ya, jadi jangan menolak anugerah Tuhan loh, betul. Ya. Tadi yang alat kontrasepsi apakah udah dijawab? Iya, jadi kalau kita bisa menjawab pertanyaan tadi ya, saya beneran nih kemampuan saya atau kesehatan saya misalnya 2 atau 3. Ya saya sangat ragu sih kalau beneran kita hari ini hanya 1 ya. Ada sih, misalnya Vikaris Kia saya gitu, kita sudah berusaha, tapi bolehkah coba kumpulkan lebih lagi? Masa sih 2 aja nggak bisa? Ya tapi kalau misalnya benar-benar kita dalam tanggung jawab kita merasa nggak mampu ya, kita tentunya boleh memakai alat-alat kontrasepsi yang aman ya. Saya nggak tahu kalau tadi pemakaian spiral itu saya rasa hari ini apakah masih seumum dulu ya, karena ada side effect-nya dan seterusnya gitu. Sementara kalau dulu kan kita pernah membahas dalam kesempatan yang lain ya, apa istilahnya, di kuret begitu ya. Kita sudah pernah bahas di dalam kesempatan yang lain. Ya jadi prinsipnya merencanakan itu baik, tetapi melarikan diri itu tidak baik. Dan dasarnya kita harus sadar Yesus itu Tuhan. Ya, jadi kita ada kewajiban taat, dan yang kedua kita boleh percaya dia Tuhan yang bijak. Gitu ya. Jadi tidak taat kepada Tuhan itu bukan hanya merugikan Tuhan, itu malah lebih merugikan kita. Ya, bukan merugikan Tuhannya gitu. Terakhir Pak, konfirmasi dari pertanyaan ini juga, apakah adopsi itu menjalankan perintah beranak cucu? Beda. Tapi tadi ya itu lebih kepada satu tindakan belas kasih yang baik. Ya, tindakan belas kasih yang baik, kita mengadopsi anak dari orang lain begitu ya. Tindakan yang baik, meskipun saya harus mengatakan nggak mudah ya, banyak hal yang mesti dipersiapkan, itu tindakan yang baik ya. Tapi tidak bisa menggantikan, khususnya kalau kita belum apa-apa sudah tidak berusaha terus adopsi. Which is tadi saya mengatakan saya agak heran sih, kalau ada orang yang bisa punya anak, takut punya anak, tapi adopsi itu agak tidak terpikirkan bagi saya. Kalau mereka yang memang tidak bisa punya anak, kalau mengadopsi? Ya, itu adalah tindakan yang baik. Ya, itu tindakan yang baik dengan persiapan yang cukup, itu satu tindakan kebaikan yang kita harus puji sih begitu. Bagaimana konsep suami sebagai provider bagi keluarganya dalam Alkitab? Bagaimana ketika seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan bersikap tidak mau tahu dengan keadaan rumah, seharian hanya menghabiskan waktu nonton YouTube, makan, tidur, dan seterusnya. Saya berdoa supaya Tuhan mengubah hati saya agar lebih memahami suami saya. Tapi hati saya merasa ini tidak adil, karena keadaan ini sudah berjalan selama 8 tahun. Apa yang salah dengan hati saya? Tolong bantu saya agar saya lebih damai sejahtera dengan keadaan yang saya alami saat ini. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, sebelum saya menjawab lebih lanjut ya, bolehkah saya ngomong 2 hal dulu ya. Yang pertama ya, bagi saudara yang sedang mencari suami atau sudah berpacaran atau mungkin akan mau menikah, satu sisi hindari 2 ekstrim. Yang pertama ya, jangan baru berani menikah ketika calon suami sudah sepenuhnya mapan. Ya, karena kalau begitu berarti sebagai penolong yang sepadan, peran istri itu apa? Apakah hanya untuk punya anak, begitu harusnya kan tidak. Ya, jadi jangan baru berani menikah kalau suami sudah sepenuhnya mapan. Tapi juga jangan ekstrim yang satunya lagi ya.
gitu ya. Kalau suami saudara atau calon suami saudara sudah ketahuan itu malas kerja, ya seperti yang Amsal pernah mengatakan, orang kalau lihat bahaya itu lari ya. Tidak sama ya, antara tidak mapan dengan malas kerja itu beda. Jangan nikah dengan pria yang saudara sudah lihat malas kerja. Ya, dan pria-pria begitu ya, juga di sisi yang lain, jangan baru berani nikah kalau sudah mapan. Ya justru dengan istri itu saudara akan bisa lebih mapan kalau saudara pilih dengan bijak begitu ya. Tapi yang kedua gitu ya, jangan males ya saudara pria gitu. Jangan berani nikahi orang kalau saudara tidak mau kerja gitu ya, terus menikahi anak orang gitu. Ya ini sesuatu hal yang harus bertobat dulu ya. Jangan menikahi calon suami yang saudara lihat ini tidak bisa, atau bahkan ya kalau saya boleh mengatakan lebih spesifik ya, hati-hati ya pasangan yang menikah yang kemungkinan besar istrinya gajinya lebih besar dari suaminya. Percayalah, love is not that blind, gitu ya. Jadi hati-hati kalau menikah dan suaminya atau kemungkinan ke depan karier istri lebih mungkin bertumbuh daripada suaminya, gitu ya. Itu akan membuat kondisi tidak mudah untuk kedua-duanya. Gitu. Dan yang kedua, jika bolehkah saya berbicara juga kepada ibu-ibu, istri-istri yang suaminya kerja dengan baik, hargailah, gitu ya. Karena saya kadang-kadang mengindikasikan sekarang itu ada ekstrim satunya ya. Kalau dulu kan seolah-olah pria kalau punya uang seolah-olah dia pengatur. Hari ini kadang-kadang saya memperhatikan istri bisa dengan gampang mengatakan uang bukan segala-galanya. Ya iya sih. Ya tapi kalau suami saudara tidak bekerja ya saudara akan tahu bahwa ternyata itu beban yang besar seperti tadi yang ditanyakan oleh ibu tadi. Ya sehingga istri harus belajar menghargai suami yang sudah kerja dengan baik. Ya setiap bulan dia tidak perlu bingung ada makanan apa gitu ya. Jangan itu di take it for granted. Ya khususnya belakangan ini sih Vikaris Kias, karena tidak tahu kenapa ya setahun belakangan, bolehkah saya mengatakan ini bukan satu-satunya sih. Ya ini bukan satu-satunya kasus yang saya itu temui juga di mana suaminya tidak kerja, istrinya kerja. Situasi seperti ini sangat tidak mudah ya. Ya karena pria itu bagaimanapun mempunyai pride. Ya sehingga biasanya kalau suami tidak kerja, istri kerja itu tidak kemudian oke lah suaminya yang mengurus rumah seperti yang kita lihat di film-film sekarang, tidak ya. Seringkali suaminya akan untuk menunjukkan harga dirinya dia malah mungkin akan lebih keras dengan istrinya. Gitu ya, sehingga yang wanita ini sudah kerja masih dimarah-marahin lagi dan seterusnya gitu. Dan entah kenapa ya setahun belakangan ini saya menemukan beberapa hal yang seperti ini. Dan saya harus mengatakan ini sangat sulit. Gitu ya. Jadi itu kenapa tadi saya mengatakan yang belum nikah perhatikan baik-baik. Kalau calon suami saudara sudah menunjukkan gelagat tidak bisa kerja atau tidak niat kerja, Amsal sekali lagi mengatakan melihat bahaya hindari. Gitu ya, jangan diterobos. Tapi kalau sudah nikah bagaimana Pak? Nah ini. Gitu ya. Ini sangat sulit. Ya kenapa sangat sulit gitu ya? Karena ya persoalan apapun gitu ya, tidak mungkin bisa diselesaikan kalau hanya salah seorang yang konsul. Persoalan apapun dalam keluarga, begitu ya, tidak akan bisa diselesaikan kalau hanya ada satu pihak yang merasa itu salah. Dan dalam kondisi seperti ini ya, apalagi kalau ini sudah 8 tahun ya, wah saya tidak tahu ya apakah suaminya masih ada kemungkinan untuk mau diajak ketemu sama konselor. Saya sangat ragu sih Vikaris Kias. Dan begitu salah satunya sudah tidak mau, ya biasanya kalau suaminya selingkuh gitu ya, yang terjadi kan istrinya yang tidak mau untuk diajak ketemu konselor. Ini sudah sulit sudah. Nah kalau dalam hal seperti ini ya seringkali yang tidak mau mungkin suaminya ini. Ya kalau suami saudara masih mau diajak ketemu hamba Tuhan atau konselor yang baik, ini baik, segera ajak. Ya, segera cari konselor yang baik. Gitu ya. Ya sehingga kalau saya boleh mengatakan ya, kesalahan daripada ibu tadi ya bukan karena dia merasa harusnya tidak begini. Ya, jika saya mengatakan itu perasaan yang benar. Saya tidak merasa ibu ini ketika merasa kok gini ya, kok saya yang bekerja itu tidak adil. Itu perasaan yang benar karena memang itu tidak adil. Gitu, saya rasa itu sesuatu yang harus diakui ya dan bukannya disangkali. Ya harusnya memang pria itu yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya pertama-tama meskipun istri adalah penolong. Gitu ya. Jadi tidak perlu merasa bersalah ketika merasa susah hati kok yang kerja saya bukan suami saya. Gitu ya, tidak perlu merasa bersalah akan hal itu ya karena memang sama seperti kita punya anak yang kurang ajar. Ya kita juga tidak perlu merasa bahwa saya kok salah ya ketika saya marah sama anak saya yang kurang ajar. Itu nggak salah sih. Nah yang kita harus lakukan adalah kita refleksi ya, kok saya bisa punya anak seperti ini.
Gitu ya, bagaimana saya membesarkan, dan demikian juga dengan ibu ini ya, saya kok bisa menikah dengan pria seperti ini. Nah ini yang saya nggak tahu ya, latar belakangnya seperti apa. Nah ibu ini boleh merefleksikan ya, kenapa kok saya bisa punya suami yang seperti ini, apakah dulu saya terlalu tergesa-gesa menikahnya, begitu ya. Nah terus yang kedua, ya harusnya sih diajak ngomong baik-baik suaminya. Cuman ya dalam bagian besar kasus agak susah sih. Ini sensitif nih bagi seorang pria nih gitu ya. Ya sehingga kalau masih memungkinkan, cari atau ajak suami ini bertemu dengan hamba Tuhan atau konselor Kristen yang bijaksana. Ya harap hamba Tuhan atau konselor Kristen ini yang bisa menyadarkan suaminya, kamu suami loh, you have to work. Ya kamu harus kerja. Gitu ya, kamu harus bekerja gitu ya. Ini harap ini masih bisa nih Vikaris Kias. Ya tapi kalau ini pun sudah tidak bisa, ya suaminya marah begitu ya ketika diajak ketemu sama konselor, which is ibu ini harus siap ya ketika nanti ajak suaminya ketemu konselor Kristen, ya maka ya sejauh yang saya bisa katakan, mungkin kalau Vikaris Kias bisa menambahkan, saya sangat open ya. Satu-satunya adalah ya sama seperti kita sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Begitu ya, kita harus mau tidak mau menerima konsekuensinya, tetapi di sisi yang lain kita percaya ada pertolongan Tuhan. Ya, which is dalam hal ini kalau saya tidak apa yang dia katakan, bagaimana pertolongan Tuhan diberikan, ibu ini masih bisa kerja, ya sehingga keluarganya masih bisa berjalan. Ya, dan saya nggak tahu apakah ini sudah dikaruniai anak. Ya kalau sudah dikaruniai anak, ya kita belajar melihat anak kita juga sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Ya sehingga bukannya menyangkali perasaan jengkel kita gitu ya, tetapi ya meminta tolong Tuhan memberikan kekuatan karena sudah menikah. Ya mau bagaimana nih, sama seperti tadi saya berkali-kali mengatakan ya, atau mungkin contoh yang lain ya, saya sudah terlanjur careless, ya saya makan gula, saya tidak pakai mikir, sekarang sudah terlanjur diabetes. Ya sehingga ya ini harus saya jalani. Tetapi beda ya, saya bisa sadar, minta ampun kepada Tuhan dan menjalaninya di dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan bisa memberikan pertolongan. Ya dalam hal ini ya Tuhan bisa pakai ibu untuk tetap kerja dengan baik, membesarkan anak, bisa minta kekuatan daripada Tuhan untuk tahan situasi yang tidak menyenangkan ini sampai nanti anak besar, dan nanti kalau anak sudah besar mungkin anak bisa menggantikan peran daripada papanya, ya anak bisa kemudian menopang kondisi ibu sehingga ibu juga bisa nggak harus kerja keras seperti sekarang untuk menopang satu keluarga. Ya, sehingga minta kekuatan Tuhan untuk bisa melewati saat-saat ini. Bercerai bukan satu solusi, bukan suatu pilihan. Ya ini saya diingatkan kembali ke prinsip ini ya, bekerja itu. Saya ingat Saint Benedict itu pernah bilang idleness, ya, tidak melakukan apa-apa. Dia bilang idleness is the enemy of the soul. Idleness is the devil's workshop. Di situ setan bekerja. Nah ada yang mengatakan begini Pak. Dalam pengangguran itu, masalah terbesar bukan tidak dapat penghasilan, tapi tidak ada meaning karena tidak melakukan itu. Tadi kan Pak Henry katakan pria itu punya pride ya. Nah apakah pride ini memang muncul ketika kita berkarya? Ya, ketika kita berkarya maka ada orang yang katakanlah sukses, mapan ya. Tapi ketika dia sudah pensiun begitu, nggak ada kesulitan uang tapi sudah berhenti bekerja itu kayak ada kehilangan sesuatu. Oke, gitu. Baik. Pertanyaan yang baik. Iya, jadi sebetulnya gini, istilah yang tepat bukan pride, karena pride itu lebih konotasinya negatif. Iya, maksudnya coba ya lebih kepada fulfillment. Iya. Gitu ya, kepenuhan diri. Ya, jadi orang sudah pensiun pun ya, kalau dia sudah planning dengan baik, ya karena belakangan ini juga saya ketemu ya, di Amerika cukup banyak ya, yang saya ketemu orang yang pensiun 10 tahun, belasan tahun, oke aja itu. Karena mereka sudah planning. Ya, jadi mereka tidak nganggur. Jadi mesti membedakan antara bekerja dengan menghasilkan uang. Nah, sehingga mereka itu tetap bekerja, tapi memang pekerjaannya tidak menghasilkan uang karena mereka sudah tabung cukup. Gitu, sehingga mereka bisa melayani masyarakat misalnya, gitu ya, mereka bisa melayani di dalam gereja. Sehingga mereka bangun pagi bukannya kemudian kalau orang Tionghoa mengatakan ing bodaulo, tidak ada apa-apa yang bisa dikerjakan. Enggak sih, meskipun memang tidak menghasilkan uang. Gitu ya. Nah cuman kalau kita masih muda gitu ya, taklukan bumi itu satu hal yang kita harus ya. Ya jadi betul, izinkan saya mengingatkan ya, khususnya untuk orang tua yang anaknya akan lulus musuh hari ini ya, apa yang menjadi alasan orang tidak bekerja? Seringkali adalah cari kerjaan. Saya tidak kerja karena lagi cari kerjaan Pak. Hati-hati. Ya hati-hati dengan cari kerja. Loh apakah berarti saya harus bekerja apa saja? Loh iya loh, kalau saudara sudah cari kerjaan sekian bulan nggak dapat, kerja apa saja yang penting halal. Sambil kerja, sambil cari kerjaan yang lain.
Gitu ya, karena sekarang ini yang saya khawatirkan ya, banyak anak muda itu tidak bekerja dengan dalih cari kerjaan. Itu bahaya. Ya, sehingga saudara cari kerjaan semaksimal mungkin. 3 bulan gak dapat kerjaan, apapun yang saudara bisa kerjakan. Kalau punya mobil ya saudara mau online juga boleh, kalau enggak saudara mau jadi cleaning atau kerja. Ya sambil saudara kerja, sambil saudara cari kerjaan, jangan nganggur. Demi kebaikan saudara ya. Ya khususnya kalau sekarang ada yang menyimak ini, wah saya lagi cari kerjaan sambil dengarkan Fokus ya. Kalau perlu berhenti dulu, dengarkan Fokus, kerja dulu. Gitu ya, 3 bulan saudara enggak kerja ya. Sudah apapun yang saudara bisa kerjakan itu. Ya sambil nyari. Ya jadi hati-hati ya, jangan kemudian cari kerjaan dan selama nggak ada kerjaan yang ideal saudara nggak kerja. Nah ini seringkali yang terjadi khususnya kalau orang tuanya mapan. Ya kalau orang tuanya nggak punya penghasilan atau dia misalnya orang tuanya sudah nggak bisa kasih penghasilan, dia harus kerjakan, dia harus makan. Ini yang bahaya kalau orang tuanya mapan. Ya Alkitab jelas tuh, nggak kerja nggak usah makan. Gitu ya, sehingga orang tua juga demi kebaikan anak saudara mesti lebih tega ya. Khususnya kalau anak saudara sudah cari kerjaan setahun nggak dapat, suruh kerja apapun. Kalau enggak ya nggak usah makan. Atau kalau tidak ya jangan kasih uang jajan lagi gitu ya. Kasih makanan basic saja gitu. Pak Pendeta, saat remaja saya aktif dalam banyak pelayanan di gereja. Waktu itu saya sudah mau lulus SMA saat altar call Pendeta Dr. Stephen Tong. Saya maju ke depan untuk terima panggilan menjadi hamba Tuhan. Bahkan gereja siap untuk mendanai bila diperlukan. Sampai akhirnya hal itu tidak pernah terjadi. Saya memilih bekerja sekuler dan merasa keputusan inilah yang terbaik untuk hidup saya. Apalagi saya juga takut kehilangan pacar yang baru saja jadian. Saya juga khawatir jadi hamba Tuhan hidupnya biasanya susah. Saya merasa bahwa Tuhan juga akan mengerti. Puluhan tahun berlalu. Saya memberitahu bila mana ada orang yang lari dari panggilannya, pastilah orang itu susah untuk bisa berhasil dalam setiap hal yang dia kerjakan dan usahakan. Lantas saya merasa kok sama. Dari awal pelarian itu sepertinya setiap pekerjaan dan usaha saya yang saya lakukan tidak pernah berhasil. Sebelumnya saya sudah minta ampun pada Tuhan. Usia saya sekarang 49 tahun. Saya sadar usia ini tidak mudah lagi untuk sekolah Alkitab. Tidak lucu jika setelah lulus nanti langsung emeritus. Saya putuskan untuk lebih terlibat dalam pelayanan gereja walaupun sebatas pekerjaan sederhana. Pertanyaan saya, apakah altar call itu hanya emosi sesaat saya saja? Apakah benar konsekuensi penolakan itu sudah saya terima? Apakah bentuk pelayanan saya saat ini sudah tepat untuk saya lakukan? Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentunya harus diuji. Ya meskipun ya kalau tadi saya menyimak pertanyaan yang Vikaris Kias bacakan ya, saya lebih cenderung bahwa ya ini jangan-jangan betul panggilan Tuhan karena gerejanya setuju mensupport. Gitu ya, berarti kan bukan hanya dia yang secara emosi menyerahkan diri, ya berarti kan gereja di mana uangmu di situ hatimu ya, sehingga pada waktu gereja memutuskan untuk mensupport secara pembiayaan, berarti gereja melihat bahwa benar nih ini dipanggil. Ya sehingga ya sayang sekali sebetulnya Bapak ini lari gitu ya dari panggilan Tuhan, sehingga ya kalau Bapak tanya kepada saya cenderung untuk mengatakan kemungkinan cukup besar betul itu panggilan Tuhan karena ada konfirmasi dari gereja yang bukan cuma basa-basi tapi mereka siap untuk mendukung secara dana dan juga ada track record sebelumnya dia sudah melayani dan seterusnya begitu ya. Nah yang kedua, apakah mungkin dia sudah menerima akibatnya? Ya ini juga bisa jadi mungkin meskipun kita perlu membedakan dua ya. Jadi apakah Tuhan kemudian secara sengaja menggagalkan kamu lari nih? Ya kamu kerja apapun begitu ya, sengaja saya gagalkan kamu gitu ya. Saya tidak berani untuk meniadakan kemungkinan ini, tetapi izinkan saya mengatakan tidak harus. Ya karena ini yang seringkali kita tidak sadari ya, karena bagaimanapun kita hidup pada zaman evolusi. Jadi seolah-olah kita lahir itu ya beneran kayak polos terus tinggal dibentuk bagaimana kita survive. Ya, nah kalau kita percaya bahwa manusia bukan dari monyet, kita diciptakan Tuhan, ya harusnya Tuhan sudah menciptakan kita itu dengan maksud dan tujuan yang jelas dan disesuaikan dengan tujuan kita. Ya, sehingga kalau memang yang bersangkutan ini adalah tujuannya dipanggil oleh Tuhan, maunya dia menjadi hamba Tuhan, ya maka dia akan berfungsi dengan paling baik itu ketika dia jadi hamba Tuhan. Sama seperti burung ya berfungsi paling baik kalau terbang, ikan berfungsi paling baik kalau renang.
Ya sehingga pada waktu dia tidak memenuhi panggilannya, dia mengerjakan hal yang lain begitu ya. Ya maka ya meskipun manusia itu lebih fleksibel daripada burung begitu disuruh renang ya tidak bisa ya. Ikan disuruh terbang ya kecuali ikan terbang begitu ya. Ya tidak bisa juga gitu ya. Manusia masih bisa, cuma tidak maksimal. Sehingga apakah kemudian kegagalan dia itu karena dia tidak memenuhi panggilannya? Mungkin. Ya meskipun tidak harus di dalam pengertian Tuhan yang sengaja mempersulit atau menggagalkan dia. Yang mungkin karena memang karunia dia sebetulnya paling baik dipakai untuk pelayanan, dia pakai yang lain. Nah yang ketiga, ya saya setuju sih kalau sudah umur 49-50, saya sangat tidak mendorong loh. Ya untuk mereka yang berusia 49-50 tahun menjadi hamba Tuhan. Ya karena izinkan saya mengatakan ya, karena beberapa kali saya menemukan bahkan jemaat GRI yang heran ya. Ketika ada orang mendaftarkan diri menjadi mahasiswa teologi dan tidak diterima. Ya seolah-olah menjadi mahasiswa teologi itu begitu mudahnya. Enggak loh. Ya dan saudara kalau sudah usia 49-50 bagaimanapun juga memori terbatas. Belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani itu akan jauh lebih sulit. Ya sehingga saya pribadi sangat tidak atau bahkan mungkin lebih mendiscourage orang yang mau menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan kalau usia sudah 49-50. Ya sehingga saya rasa memang in a sense ya bentuk penebusan ya ada baiknya saudara juga minta ampun di hadapan Tuhan ya. Khususnya karena tadi saudara tanya apakah benar itu panggilan ataukah hanya emosi, dan saya pribadi melihat itu bukan hanya emosi karena diteguhkan oleh gereja. Ya ada baiknya saudara minta ampun kepada Tuhan dan ya minta belas kasihan Tuhan, minta Tuhan menunjukkan pelayanan apa yang saudara bisa lakukan tanpa harus masuk ke seminari. Ya harusnya masih bisa ada hal yang bisa dilakukan ya, masih banyak hal yang bisa dilakukan ya, meskipun pastinya tidak akan semaksimal seperti yang sebelumnya. Mungkin saudara boleh baik-baik melayani sampai menjadi penatua gereja gitu ya, atau juga bentuk-bentuk pelayanan yang lain. Ya saya rasa itu yang bisa dilakukan untuk situasi yang seperti ini. Sambil pekerjaannya yang sekarang yang dikatakan ya, lakukan tidak baik-baik. Ya lakukan, ya mau bagaimana ya tetap lakukan itu baik-baik, tetap kita percaya ada pemeliharaan Tuhan. Ya faktanya kan dia juga sudah bisa sampai seusia ini, berarti kan nggak mungkin sepenuhnya gagal begitu ya. Bisa makan, bisa memenuhi, bisa menyekolahkan anak dan seterusnya. Ya kerjakan itu dengan baik, ambillah pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kalau memang Tuhan buka kesempatan menjadi pemimpin gereja, ya ambillah dan kerjakan itu dengan baik. Karena tidak jelas juga apa yang katakan dia sebagai tidak berhasil tuh standarnya apa ya. Cuman asumsinya harusnya nggak sampai gagal total sih. Iya. Harusnya nggak begitu ya. Apakah ada perbedaan dengan kalimat orang tidak percaya dengan orang tak beriman? Seperti tertulis dalam surat 1 Korintus 7 ayat 12-14 dengan 2 Korintus 6 ayat 14. Jika dalam pengertian pernikahan antara orang percaya dengan yang tidak percaya, terlihat dua pasal ini bertolak belakang. Karena yang sering menjadi acuan adalah pernikahan sesama orang percaya atau seiman. Sementara di salah satu pasal tersebut menulis ada pasangan yang tidak seiman tapi tidak boleh bercerai. Apakah jika memang diperbolehkan tanda kutip itu hanya untuk pernikahan pertama? Karena sepertinya agak riskan ayat tersebut disalahartikan. Terima kasih. Ya saya bacakan aja ya 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Ya janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi harusnya kalau kita memang orang Kristen ya carilah istri atau suami yang Kristen. Gitu ya. Jangan kita mencari suami atau istri yang bukan Kristen. Sementara di 1 Korintus pasal keberapa tadi? 1 Korintus 7 ayat 12. Ini kan ceritanya Paulus melarang ya untuk pasangan yang satu Kristen atau enggak Kristen untuk bercerai, gitu ya. Kecuali pasangan yang tidak seiman yang mau menceraikan. Dalam hal ini yang beriman Kristen bisa menerima permintaan untuk pihak pasangan yang bukan Kristen yang minta bercerai. Ya sebetulnya, nah saudara sekali lagi ya penting sekali kita membaca secara konteks. Gitu ya, ini sepertinya memang masih perlu waktu ya untuk orang Kristen membiasakan diri. Bacalah konteksnya apa. Ya jadi kalau dalam 2 Korintus itu konteksnya ya, bahkan sebenarnya konteksnya bukan pernikahan ya, tapi bisa diaplikasikan dalam pernikahan begitu ya. Kita mesti ya sederhananya konteksnya adalah menasehati ya untuk yang belum menikah. Ya meskipun sekali lagi 2 Korintus 6 itu konteksnya lebih luas gitu ya. Tapi ya sangat bisa diaplikasikan bagi yang belum nikah, itu ya jangan cari pasangan yang tidak Kristen. Nah sementara 1 Korintus pasal ke-7 ini sudah terlanjur menikah, dan mereka menikah itu sebelum menjadi Kristen. Ya, jadi 1 Korintus ini kan Paulus memberitakan Injil di sana ya. Ya kan tentunya Paulus bukan hanya memberitakan Injil kepada para single,
Ya, jadi dari yang bertobat melalui penginjilan Paulus ada yang sudah menikah. Dan kelihatannya nggak semua pasangannya itu mau percaya Yesus. Kemungkinan suaminya ya, karena kalau yang suaminya jadi Kristen, biasanya istrinya akan takut untuk nggak jadi Kristen. Gitu ya. Meskipun pada waktu itu di Korintus ada sih gerakan wanita baru ya, yang independen dari suaminya gitu ya. Tapi memang ya dalam budaya pada waktu itu lebih mungkin istrinya yang kemudian bertobat, suaminya nggak mau tuh gitu ya. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini bagaimana? Nah, sekali lagi ini pernikahan sebelum mereka jadi orang Kristen ya, mereka sudah menikah, kemudian sang istri dengar khotbahnya Paulus dan Tuhan menggerakkan dia gitu ya, dan dia menerima Yesus sementara suaminya tidak. Nah, dalam konteks seperti ini tetap tidak boleh yang Kristen itu menceraikan yang tidak Kristen, kecuali yang tidak Kristen yang meminta cerai dan memaksa cerai. Ya, yang tidak Kristen harus mendoakan pasangannya ya dengan harapan bahwa satu hari Tuhan boleh berbelas kasihan sehingga melalui teladannya dia, kesaksian hidupnya, pasangannya yang tidak Kristen pada akhirnya juga menjadi Kristen. Ya, jadi dua konteks yang sangat berbeda dan sama sekali tidak bertolak belakang satu dengan yang lain. Saat ini saya sedang mencoba hidup dalam disiplin. Saya pecandu pornografi. Setelah percaya Tuhan Yesus, kecanduan ini memang lebih bisa diatasi, tapi tetap masih bisa jatuh. Lalu ketika saya mencoba menyibukkan diri dengan kegiatan positif, seperti kuliah lagi, bekerja, dan lain sebagainya, tapi tetap jika waktu kosong, saya kadang jatuh. Saya mendengar ada video YouTube yang menjelaskan bisa lepas dengan berjalan dalam roh dan tersedianya perhentian bagi orang percaya. Apa maksudnya itu, Pak? Oke, iya. Nah, saudara ya, satu sisi ya Tuhan memang bisa. Ya, Tuhan memang bisa mengubahkan kita secara mendadak. Contohnya ya, ada seperti misalnya dulu papa saya ya, perokok berat. Sampai dokter mengatakan gitu ya, kamu terusnya ngerokok ya kalau mau mati. Ya, ini loh, dia tunjukkan fotonya, langsung tidak merokok lagi. Sampai beliau meninggal. Gitu. Ada momen-momen seperti itu ya. Ada momen-momen seperti itu dan kita boleh mendoakan, kita boleh mengharapkan Tuhan boleh mengubah kita secara langsung. Tetapi ya saya juga harus mengatakan bahwa momen-momen seperti itu tidak untuk semua orang. Gitu ya, tidak untuk semua orang dan bahkan bisa jadi mungkin hanya untuk sejumlah kecil orang. Kenapa ini perlu disadari? Ya karena saya juga tidak ingin atau saya takut ketika saudara berharap Tuhan mengubahkan secara langsung. Saya tahu sih ada beberapa hamba Tuhan juga pakai beberapa dasar ayat, tapi sejauh yang saya tahu adalah dasar ayat yang dipakai itu sebetulnya tidak sesuai konteksnya. Gitu ya, sehingga saya khawatir akhirnya ketika saudara sudah berdoa dengan mengklaim-klaim ayatnya lagi ternyata kok masih tetap ingin ngerokok ya, kok masih ingin tadi pornografi ya. Jangan sampai saudara akhirnya dua kemungkinan yang perlu dihindari ya. Merasa Tuhan pilih kasih gitu ya, dan akhirnya malah undur, atau yang kedua benci diri, nanti juga tidak boleh. Ya saya mungkin terlalu rusak sehingga Tuhan tidak bisa mengubahkan saya. Ya karena memang untuk sebagian besar situasi yang ada kita harus berproses. Ya berproses yang berarti kita mesti bisa jatuh, tapi ya kita bangun lagi, kita mesti bisa jatuh, kita bangun lagi gitu ya. Yang kita perlu jaga adalah jangan sampai lebih parah. Ya jangan sampai lebih parah, dan yang kedua coba lihat juga secara luas. Jangan juga berfokus kepada satu aspek ini saja. Ya, memang di aspek ini kita mungkin susah untuk bertumbuh. Ya, tapi di aspek yang lain bagaimana? Gitu ya. Jadi sama ya, sama seperti ketika anak saya mungkin sebagai perbandingan saja, saya lihat anak saya misalnya karunianya atau bakat talentanya matematika fisika. Ya, sehingga untuk matematika fisika saya bilang itu di bawah 9 papa akan kecewa sih. Tapi yang lain ya kalau dia 7 ya oke sih. Ya jangan 4 ya, karena kalau 4 dia bisa naik kelas tuh, gawat ya gitu ya. Tapi kalau 7 oke. Ya sehingga sama tuh, kenapa tadi saya mengatakan jangan lebih parah gitu ya, jangan lebih parah, tapi juga jangan terobsesi kepada satu hal itu, tidak melihat semua perkembangan yang lain. Gitu ya, sehingga saya tidak tahu ya, ini kecanduannya sampai separah apa. Saya dengar sekilas ketika dia kerja, melakukan aktivitas yang baik, kelihatannya kok mendingan. Ya, cuman masih bisa jatuh. Begitu ya, saya nggak akan mengatakan, oh enggak apa-apa kok, begitu ya. Cuman ya itu realita ya, jadi kita jatuh ya bangun lagi. Ya jatuh bangun lagi gitu ya, kalau bisa semakin jarang. Ya sampai ya saya berkali-kali mengatakan ya harap setelah saudara ini menikah, ya kemudian hasratnya bisa disalurkan secara benar kepada istrinya. Tetapi kalau misalnya kecanduannya itu parah, nah itu boleh mencari pertolongan profesional. Tidak salah itu ya, sama seperti kita sakit parah gitu ya, kita minum obat dokter tidak salah. Ya demikian juga kalau ini kecanduannya sampai parah, perlu mencari pertolongan yang profesional.
Ya sambil tadi ya dengan pertanggungjawaban dengan saudara seiman itu bisa sedikit banyak membantu kalau kecanduannya belum sampai separah seperti apa. Ya jadi ini kita mesti melihat situasinya bisa berbeda-beda ya, dan dari pertanyaan tadi harapan saya ya kecanduannya itu belum sampai separah yang bagaimana. Ya kalau seperti itu ya ketika saudara jatuh ke dalam dosa ya minta ampun kepada Tuhan, berusaha lagi gitu ya. Terus kalau bisa ada lingkungan saudara-saudara seiman yang baik gitu ya, sehingga bisa ada pertanggungjawaban. Dan yang kedua ya hindari tempat-tempat yang memudahkan saudara jatuh gitu ya, lebih banyak bergaul sama teman misalnya gitu yang buat saudara lebih kecil kemungkinan untuk jatuh kepada pornografi. Poin penting yang Pak Henry katakan itu yang mendadak yang sampai mati tidak jatuh lagi itu sedikit orang. Sejauh yang saya tahu begitu. Ya, sedikit orang, namun yang saya amati begitu ya, lewat khotbah-khotbah dan sebagainya itu seolah-olah itu norm ya, itu standarnya begitu, sehingga ketika orang maju ke depan KKR, calling, terima Tuhan, berjanji kepada Tuhan, ampuni dosa saya janji tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak lama setelah itu ketika dia jatuh itu shock, very shock, dan itu banyak sekali terjadi. Ya, sehingga dalam hal ini ya kita mesti menyadari dalam hal eskatologi sifatnya adalah already and not yet. Ya sehingga kalau yang seperti tadi berarti dia lupa aspek not yet. Jadi seolah-olah dia sudah menang total begitu ya. Nah kalau seperti itu takutnya adalah ketika dia jatuh akhirnya dia lupa already. Ya saya samalah, orang Kristen dan Kristen sama, akhirnya dia kurang berusaha. Jadi yang benar adalah sadar ya kita sudah diubahkan, kita sudah manusia baru, cuman memang ya kan kita masih bisa mati ya. Ya kita belum tubuh yang baru ya. Gitu ya. Sehingga satu sisi kita sudah manusia baru tetapi kita belum tubuh yang baru sehingga masih bisa jatuh. Tapi bukan berarti kita tidak ada perbedaan sama sekali dari yang belum manusia baru. Jadi dijaga antara already and not yet. Dan ini saya harap hamba Tuhan juga, ini kenapa pentingnya teologi ya. Gitu ya, kita juga mesti ingat jangan sampai dari khotbah-khotbah kita malah akhirnya membuat jemaat kita frustrasi. Meskipun juga ya, jangan karena kita terlalu takut membuat jemaat frustrasi akhirnya jemaat kita sembarangan berdosa. Memang ketegangan ini kita perlu hikmat Tuhan di dalam menjaga already and not yet. Apakah bisa dihubungkan dengan justification by faith-nya Luther begitu? Yang dia katakan bahwa jangan sampai kita melupakan kita itu real sinner. Justru ketika itu kita lupakan, udah nggak ada tuh justification by faith lagi gitu. Langsung kita pikir sudah clean slate nih, bersih nih gitu. Sebetulnya kalau seperti ini ya, kita mesti menyeimbangkan justification dan sanctification. Jadi kalau kita hanya ingat justification, lupa sanctification, ya kita mungkin mengamini saya real sinner tapi kok saya diampuni nih. Tapi juga kalau seseorang hanya ingat sanctification, lupa justification bisa stres tuh. Ya jadi mesti seimbang antara justification dan sanctification, pembenaran dan pengudusan. Gitu ya, ini kita harus seimbang gitu. Baik Pak, terima kasih untuk ya kiranya boleh menjadi berkat, khususnya bagi mereka yang mengalami pergumulan yang sama. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.